Sebelum kita memasuki ibadah kita, ada baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 1 tambah ayat 3.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu dari hukum Taurat 5 sampai hukum Taurat 10. Demikian firman-Nya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 388 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggalkanlah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor gabungan Ina Lansia
dan Ina Solagratia. Mari suang dosa sude parmoluota molosomi ande tahe holomi roha ayolomi dosa sude pangaripunan ay patinggi holandaran doi manuju tusi saya holongi domangi diganut tiki jala padang dan rohami pasani siang molo adong hurang lobi masih golusan jala pada welate anang hosom sian rohami masih aminan majala masih tukolan masih anjuan hita sude molo adong hurang lobi sotungi di pai ngoti-ngoto asa sai sama tuaho jala sonang patun hangoluan sai taingot mai toi sama goan sai padao mai jala berjumpa rasila sama tahe unang bemian ginjang rohani ayam tayo pangalapan salah gabe dosa sude linoroni ajaroni duakana umposo sotumani milsian hasitongan asama tua honuan yang arisogot jalo onmu mapasu-pasu si Tuhani jalo onmu mapasu-pasu ni Tuhani. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus Tuhanku yang mencari
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 25. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita dengarkan kor dari Punguan Inah Deborah. Masuklah dari pintu gerbang Tuhan dengan mazmur puji-pujian. Bersorak-sorailah semesta alam, memuji kebesaran namanya. Beribadahlah dengan sukacita, tubuh jiwa roh bergembira, karena kasih setianya selamanya bagi Anda kita semua. Puji haleluya, semaraklah surga bumi dengan namanya. Puji haleluya, sungguh tak ternilai cinta kasihnya. Puji haleluya, karena kasih Allah manunggal dengan ihsan. Puji Tuhan haleluya, karena telah memenuhi janjinya. Nyanyikanlah dalam irama warta surgawi dan pesona. Amalkanlah juga dalam karya nyata sebagai syukur bagi Allah pencipta. Sejak mentari mulai bercahaya hingga pada peraduannya, puji namanya, wartakan kasihnya selama-lamanya. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 di ayat 1 sampai ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor gabungan Ina Kamis dan punguan Ina Immanuel. Amen.
Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 tambah ayat 2. Mengikut Yesus Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini yang menjadi kabar sukacita bagi kita semuanya, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8, ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu
dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada hari Minggu ini mengatakan kepada kita, jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Lupa, kelupaan, satu sisi boleh kita katakan adalah faktor manusiawi. Itu boleh kita lihat, boleh kita ketahui ketika umur kita semakin panjang, umur kita semakin tua, maka secara faktor kemanusiawiannya kita mungkin bisa pikun atau sering lupa. Ada barangkali yang lupa siapa anaknya, ada barangkali lupa siapa sih yang menjadi cucu-cucunya, bahkan ada yang lupa siapa nama dia sendiri. Itu adalah faktor manusiawi, pikun. Lupa yang kedua bisa kita lihat dari faktor kesengajaan. Yang sering kita lihat, pura-pura lupa. Pura-pura melupakan. Karena mungkin ada sesuatu hal kita jadi pura-pura lupa. Pura-pura melupakan. Yang ketiga, lupa atau kelupaan ada juga karena faktor pengaruh. Pengaruh kesibukan pekerjaan, pengaruh kenikmatan, keenakan hidup, ataupun sebaliknya pengaruh beban yang begitu berat, beban yang begitu menyiksa, seperti penyakit, ekonomi, tuntutan dari banyak hal, sehingga kita lupa. Pengaruh kesibukan kita mungkin bisa jadi lupa untuk berdoa, lupa untuk beribadah, lupa akan untuk mengurus anak-anak, lupa untuk memberi kasih sayang kepada anak-anak, lupa untuk memberi kasih sayang kepada istri, karena kesibukan kita, fokus kita pada pekerjaan, pada akhirnya kita lupa memberikan kasih sayang, lupa pada tanggung jawab, lupa kepada keluarga atau orang-orang yang kita kasihi. Lupa karena pengaruh terlena, terlalu menikmati, barangkali terlalu terlena atau menikmati akan kekayaan,
Jadi fokus menikmati kekayaan yang dimilikinya. Lupa akan sahabat, lupa akan teman, dan bahkan juga lupa kepada Tuhan karena dia menganggap hidupnya sudah begitu nikmat, hidupnya sudah begitu baik, dia merasa segala sesuatunya sudah cukup baginya, dia lupa kepada Tuhan, kepada sahabat, kepada teman, dan lain-lainnya. Lupa pengaruh karena beban. Ini seringkali juga terjadi pada kehidupan kita. Karena beban begitu berat, beban ekonomi, beban akibat sakit penyakit, beban tuntutan dari anak, kenakalan anak, beban akan persoalan antara suami istri, beban karena masalah tetangga, beban pikiran yang begitu membebani kehidupan kita sehingga kita lupa tanggung jawab, lupa untuk berdoa, dan lupa untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi apapun pengaruh faktor-faktor tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang pastinya jika kita lupa, dampaknya pasti cenderung hal yang negatif. Dampak daripada kelupaan adalah cenderung pada hal-hal yang negatif dan bahkan bisa berdampak buruk kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat, bahkan yang lebih buruknya berdampak buruk terhadap hubungan baik kita kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat kontras dengan jati diri Tuhan. Ini sangat kontras dengan siapa itu Tuhan. Bahwa hal-hal yang tadi kita sebutkan itu tidak ada di dalam hati. Itu tidak ada dalam sifat. Itu tidak ada dalam kehidupan Allah kita. Dia Tuhan Allah kita tidak pernah lupa dan dia tidak pernah melupakan. Ini yang mau kita diperlihatkan oleh firman Tuhan hari ini yang menjadi kabar sukacita bagi kita. Bahwasanya dalam sejarah perjalanan umat Israel, umat Tuhan yang dipanggilnya itu, sejak dari pemanggilan nenek moyang mereka yaitu Abraham, juga perjalanan mereka ketika di negeri Mesir, dan juga ketika perjalanan mereka keluar dari Mesir di padang gurun, hingga pada akhirnya perjalanan mereka ketika mau masuk ke tanah Kanaan itu, Tuhan senantiasa hadir bersama dengan umatnya. Melalui kitab ulangan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita hendak diperlihatkan bahwa Tuhan hendak mengulangi sesuatu hal yang sangat penting, mengulangi sesuatu hal yang sangat berharga bagi kehidupan umatnya. Tuhan mengulangi apa yang sudah dia katakan kepada bangsa Israel, kini dia mengulangi. Maka ketika Tuhan mengulangi sesuatu, pasti ada hal yang sangat penting, ada hal yang sangat berharga bagi kehidupan umat Tuhan itu sendiri. Sama halnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika orang tua mengulangi sesuatu, mengulangi perkataan, mengulangi pesan, nasihat kepada anaknya, berarti apa yang diulang-ulangi itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting bagi kehidupan sang anak itu sendiri. Kita juga bisa mengingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
Setiap kali kita mengikuti upacara pada hari Senin, kita terus disuguhkan mendengarkan pembacaan Pancasila, pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 setiap hari Seninnya. Itu hendak menekankan bahwa Pancasila, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hal yang penting, berharga bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Atau kita boleh lihat di sepanjang perjalanan lalu lintas. Mungkin kita bisa melihat berulang-ulang kali ada peraturan rambu-rambu yang mengatur, yang bahkan menentukan, bahkan juga mengingatkan. Itu hendak menekankan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita itu penting. Hidup kita itu berharga. Dengan mengikuti rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan, kita dituntun, kita diingatkan dengan mengikuti rambu-rambu lalu lintas ini. Maka hidup kita bisa nyaman, aman, dan juga selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, maka kita melihat dengan firman Tuhan hari ini, dalam Ulangan pasal yang ke-8 ini, Tuhan mengingatkan supaya umat Tuhan tidak lupa. Supaya umat Tuhan itu tidak lupa. Lupa dari apa? Yang pertama sekali Tuhan menekankan bahwa supaya umat Tuhan tidak lupa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bahwa mereka adalah umat khusus. Bahwa mereka adalah yang diistimewakan dari segala bangsa-bangsa yang lain. Sebagai umat Tuhan yang diistimewakan. Maka dengan firman Tuhan yang diulangi pada hari ini, sebagai umat Tuhan, identitas yang begitu berharga, identitas yang begitu penting, itu mereka harus jaga. Karena dengan identitas yang dijaga baik, identitas yang diperlihatkan dengan kehidupan baik, itu akan menunjukkan identitas dan juga kebesaran Tuhan yang memilih mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan mengingatkan mereka? Karena mereka pada saat ini, mereka akan memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Kita bisa baca, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-18 ini. Kita bisa baca, kita bisa ikuti tadi, bahwa tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan itu, tanah yang begitu nikmat. Tanah yang penuh dengan kebahagiaan. Tanah yang penuh dengan kesempurnaan. Suatu tanah, suatu tempat di mana semuanya sudah disediakan dengan baik oleh Tuhan bagi umatnya. Maka terlebih dahulu Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sudah mengingatkan. Ketika nanti mereka masuk ke tanah yang begitu indah, nikmat, yang sudah Tuhan sempurnakan itu, jangan terlena akan kenikmatan itu semua. Jangan terlena akan kenikmatan yang Tuhan berikan. Bahwa kenikmatan itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Maka jangan fokus, jangan terlena akan pemberian, tetapi fokuslah kepada Sang Pemberi, yaitu Tuhan Allah kita. Jangan fokus, jangan terlena akan pemberian, tetapi fokus dan tetaplah
menikmati, mensyukuri kepada Tuhan Sang Pemberi kenikmatan itu semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan firman Tuhan ini kita juga bisa melihat bahwa janji Tuhan itu tetap Dia ingat. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan satu titik pun akan janjinya kepada umatnya. Maka dengan firman Tuhan ini, kita juga diingatkan bahwa sejak dahulu Tuhan sudah menyertai umatnya. Sejak dahulu Tuhan sudah terus menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Sehingga pada hari ini pun kita diingatkan, kita disapa oleh firman kabar sukacita bagi kita. Bahwa Tuhan tetap mengingat janjinya kepada kita. Dan Tuhan terus akan bekerja menyediakan yang terbaik bagi kita umat manusia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kebaikan Tuhan tidak hanya terjadi pada umat Israel dahulu, tetapi kebaikan Tuhan itu terus terjadi hingga pada saat ini. Kebaikan Tuhan itu terus diperbuatnya hingga pada saat kedatangannya yang kedua kalinya. Bahkan perbuatannya melalui Yesus Kristus menjadi suatu perkara yang luar biasa. Yang menjadi suatu perkara terbesar di dalam sejarah kehidupan umat manusia yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus menjadi penggenapan janji Tuhan. Yesus Kristus meneguhkan pengharapan iman umatnya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan satu titik pun janji yang telah disampaikan kepada Tuhannya. Bahkan melalui Yesus Kristus, Tuhan sudah mendahului kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa disuguhkan oleh dunia, yaitu penebusan dari segala dosa kita umat manusia. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah disuguhkan dengan janji yang baru lagi bahwa kita menjadi hak pewaris kerajaan Allah di surga nantinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, maka dengan hal ini, kita diingatkan kembali bahwa Dia akan kembali datang. Bahwa Dia akan kembali datang dengan menyuguhkan penggenapan janjinya yang kedua kalinya. Kedatangannya parusia atau eskaton, Dia akan memberikan penggenapan kebahagiaan yang sungguh luar biasa yang sedang dinanti-nantikan kita umatnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita juga diingatkan saat ini supaya jangan pernah lupa Tuhan. Kita yang sedang menyambut kedatangannya yang kedua kalinya, senantiasalah setia untuk Tuhan. Jangan pernah sesekali lupa Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan terlena, jangan terlalut akan apapun yang terjadi pada hidup kita saat ini. Ketika kita saat ini merasakan kesedihan, ketika saat ini kita merasakan beban yang begitu berat, ketika kita saat ini merasakan penyakit yang begitu sakit, ketika kita saat ini mungkin saja merasakan beban pikiran, beban penderitaan yang tidak bisa kita ungkapkan, yang tidak bisa kita ceritakan, mungkin saja kita tidak bisa lepas daripada beban kita itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ingatlah Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita saat ini.
ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana yang telah dilakukannya kepada umatnya bangsa Israel, kepada kita melalui Yesus Kristus, demikian juga saat ini apapun pergumulan kita, apapun kebahagiaan kita, syukurilah, hadapilah bersama Tuhan. Tangan Tuhan menopang kita, tangan Tuhan menuntun kita, tangan Tuhan menarik kita, memegang tangan kita, sehingga kita mampu memenangkan setiap perkara-perkara kehidupan kita yang kita tanggung pada saat ini. Jika saudara-saudara sekalian merasa bebanmu begitu berat, sabarlah dalam penantian dan tetaplah berpengharapan. Jangan lupa dan mari kita ingat, seberapa berat bebanmu, seberapa berat penderitaanmu, seberapa berat pergumulanmu, katakan dalam hatimu, Tuhanku jauh lebih besar dari setiap pergumulan, dari setiap penyakit, dari setiap beban kehidupanku. Tuhanku lebih berkuasa untuk memenangkanku menghadapi segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan lupakan Tuhan. Latihlah kita, latih diri kita, latih hidup kita untuk senantiasa mengingat Tuhan di setiap perjalanan hidup kita. Latih hidup kita untuk mengulang-ulang mendengarkan Tuhan. Latih hidup kita untuk mengulang-ulang kembali apa-apa saja yang sudah diperbuatnya dalam kehidupan kita. Latih kehidupan kita untuk mengingat kembali apa-apa saja yang sudah kita terima, yang sudah Tuhan terlebih dahulu berikan. Dengan sikap demikian, maka kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur. Jangan lupakan Tuhan. Karakterkanlah itu di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang senantiasa ingat Tuhan. Ingatlah Tuhan setiap saat dan bersyukurlah di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini. Kami merasakan ya Tuhan, kasih Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami merasakan ya Tuhan, tangan Tuhan selalu menopang kami. Kami merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dan dekat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami, yang semakin meneguhkan iman, yang semakin menguatkan pengharapan kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami umat-Mu untuk melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mendoakan bangsa kami ini Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa hadir dalam kehidupan bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa hadir, senantiasa mendiami kehidupan masyarakat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mendoakan para pemimpin kami, mulai dari tingkat pemerintahan tertinggi hingga pemerintahan yang ada di tingkat desa. Tuhan berkati seluruh pemimpin kami agar semakin bijaksana untuk memberikan pelayanan dan pemerintahan yang terbaik, memberikan kebaikan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Ya Tuhan Allah Bapa kami mendoakan seluruh umat-Mu, dimanapun umat-Mu pada saat ini berada, yang barangkali menghadapi berbagai persoalan kehidupan, yang barangkali menghadapi berbagai pergumulan hidup yang menekan batin, menekan pikiran, menekan iman. Allah Bapa kami tahu bahwa Tuhan itu kuat. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan begitu besar. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Engkau di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan menopang, Tuhan menguatkan, meneguhkan seluruh pergumulan dari segala umat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga kami, jemaat-Mu yang ada di tengah-tengah gereja ini. HKBP Tuka, Resort Tuka. Tuhan kiranya memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan hadir di setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan hadir juga dalam kehidupan setiap keluarga jemaat-Mu. Tuhan hadir di setiap pekerjaan jemaat-Mu. Dan Tuhan hadir memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Agar semuanya ya Tuhan membawa sukacita bagi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa kami. Kiranya Tuhan berkenan di setiap doa-doa yang kami serukan pada saat ini. Dengarkanlah doa dan seruan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari hidung nyanyian pujian kita sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. HKBP Tuka berada di Desa Tukadolok, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasudutan. Pendeta Dr. I.L. Nomensen pertama sekali tiba di Kota Barus dengan menumpang kapal pesiar atau kapal dagang yang berlabuh di Pelabuhan Barus. Pedagang-pedagang dari Eropa dan Jerman datang ke Barus untuk mencari rempah-rempah, kopi, cengkeh, kopra, dan kapur barus, dan juga hasil alam lainnya. Jarak antara Barus dengan Tuka sangat dekat, perkirakan sekitar 24 km. Dahulu Keresidenan Belanda menamakan Tuka adalah Barus Hulu dan Barus adalah Barus Holbung. Dan lama-kelamaan
karena misioner silih berganti yang datang dari Tarutung, Silindung, dan mau ke Barus harus melalui Tukka, sehingga para misioner itu lazim menyebut Tukka itu menjadi Tukka Dolok dan Barus adalah Tukka Holbung, yang sekarang memakai nama itu adalah HKBP Resort Tukka Holbung di Barus. Dr. I.L. Nomensen berada di Barus. Dia memandang ke utara dan membelakangi lautan yang luas. Dia melihat pegunungan yang tinggi dan terjal dan juga hutan lebat. Dia kepingin di hatinya mungkin di balik gunung yang tinggi tersebut ada hamparan yang luas dan cocok untuk menjadi pemukiman dan perkampungan. Dia berangkat dari Barus dengan berjalan kaki, dengan menaiki lereng gunung yang tinggi yang penuh dengan rintangan bukit yang terjal dan pepohonan yang lebat, sampai dia di puncak gunung itu yang dinamakan Gunung Lesa. Di sana dia memandang ke utara lagi, melihat hamparan yang luas yang dikelilingi oleh pegunungan. Dia turun ke sana, itulah Tukka, dan dia berhenti di suatu tempat yang dinamai Sigeaon di dalam Tukka Dolok. Di Sigeaon Tukka tinggallah pendeta Dr. I.L. Nomensen untuk menjalankan visi dan misinya datang di Tukka, dan setelah menghadap kepada raja-raja penguasa di sana, visi dan misinya itu ditolak dan tidak menerima kehadiran pendeta Dr. I.L. Nomensen di kampung itu. Bahkan penduduk setempat berencana mau menangkap dan mau membunuhnya karena berbeda warna kulit, yaitu badan putih, mata putih. Diperkirakan pendeta Dr. I.L. Nomensen adalah mata-mata penjajah Belanda. Kebesaran Tuhan terjadi di satu hari menjelang pelaksanaan penangkapan Nomensen. Terjadilah pertukaran cuaca, hujan lebat, angin kencang, puting beliung, halilintar yang menggebu-gebu. Semua orang takut di luar rumah, terpaksa masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah tersebut karena situasi yang tidak mengizinkan. Disinilah mujizat Tuhan, disinilah pertolongan Tuhan kepada Dr. I.L. Nomensen. Situasi yang demikian dipergunakan untuk meninggalkan Tukka dan turun lagi kembali ke Barus dan membuat program baru perjalanannya, yaitu dari Barus ke Sipirok terus ke Silindung Tarutung. Tinggallah pendeta I.L. Nomensen di Rura Silindung. Dibangunlah di sana di gereja Hutadame Said Nihuta Tarutung. Akan tetapi menurut catatan sejarah di HKBP, pada tahun 1910 pendeta I.L. Nomensen berkomunikasi dengan Raja-Raja Rambe, tetapi mereka juga tidak menerima dan menolak kedatangannya. Inilah perjalanan kedua Nomensen datang ke Pakat. Tahun 1881 pendeta I.L. Nomensen terpilih menjadi Eporus pertama. Tahun 1911 didirikanlah 5 distrik. Distrik Akkola, Distrik Silindung, Distrik Toba Samosir, Distrik Simalungun, Distrik Humbang. Dari Distrik Humbang diutuslah dengan silih berganti para misioner mendatangi kampung-kampung atau daerah-daerah sekalian mau mendirikan gereja di seluruh wilayah Distrik Humbang. Termasuklah di daerah Tukka yang sekarang Tukka Dolok
misioner menjumpai raja-raja di Tukka agar berita baik, berita Injil, berita keselamatan diadakan di Tukka. Syukur pada Tuhan, raja-raja maupun penguasa menerima didirikannya gereja pertama di Tukka yang berukuran 8 kali 12 meter, terbuat dari dinding bambu, atap lalang, lantai papan. Pada tanggal 13 Maret 1914, Raja-Raja Tukka menerima baptian kudus yang pertama diadakan di gereja tersebut sebanyak 14 orang, yaitu keluarga raja-raja dan anak raja. Setelah resmi berdiri HKBP Tukka, raja-raja memerintahkan kepada semua marga yang ada di desa Tukadolok yang memelihara bejana yang dipercayai dan disembah-sembah yang di dalam hidupnya, yang disebut pada saat itu guri-guri atau mejan lainnya, dikumpul di samping gereja tersebut dan dibakar hangus, karena agama sudah datang membawa kehidupan dan keselamatan. Hanya Allah yang disembah dan dipercayai, dan yang lain tidak ada. Perkembangan HKBP Tukka pada tahun 1970 di gereja HKBP Tukka diadakan acara peletakan batu penjuru gereja oleh Eporus HKBP Domine TS Sihombing. Pada tanggal 27 Februari 2005, HKBP Tukka menjadi gereja induk di resort HKBP Tukka. Namun sampai sekarang gereja HKBP Tukka belum 100% selesai. Melalui kesempatan ini kami dari pengetua-pengetua dan orang jemaat HKBP Tukka memohon kepada perhatian dan bantuan kepada anak-anak yang ada di perantauan. Semoga Tuhan memberkati kalian, diberikan kesehatan dan rezeki. HKBP Tukka masih mengharapkan plafon gereja belum selesai. Mohon perhatian dan bantuan. Sekian dan terima kasih. Horas, Shalom.